Gue ngerasa banyak banget orang, perusahaan, instansi, organisasi, atau bahkan pemerintah yang enggak menggunakan empati. Halo hipster, kembali lagi bersama gue Andika Leonardo Surya, dan di video kali ini gue mau bahas tentang empati. Mari kita mulai. Jadi yang belum kenal sama gue, tadi ya nama gue Andika Leonardo Surya, kalian bisa panggil gue Dika atau Leo. Dan gue adalah seorang product designer dan juga product manager ya. Jadi topik gue ada dua. Jadi buat yang belum tahu empati itu apa? Jadi empati itu adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, dan berbagi perasaan serta pengalaman orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Empati sendiri itu sangat berguna di lingkungan pekerjaan. Tentu dengan takaran ini ya, takaran yang dan konteks yang tepat ya. Gitu. Dan selayaknya skill atau kemampuan ya, empati itu bisa dilatih. Dan kegunaannya cukup sangat banyak dan sangat bermanfaat. Nah, untuk seorang UX designer atau product designer, empati itu dipakai untuk memahami masalah yang dirasakan oleh customer, user, atau pengguna dari produk atau jasa kita. Dan di role lain, empati itu apa yang bisa digunakan? Banyak. Empati itu bisa kalian pakai untuk memahami stakeholder, manager, customer kalian juga. Kalian tim sales kalian ngerti kebutuhannya apa. Kalian menjadi staff, kalian tahu kebutuhan manajer kalian apa. Terus kalian kalau punya tim, kalian jadi bisa lebih sensitif dengan apa nih yang jadi masalah atau kebutuhan. Jadi empati itu sangat berguna. Cuman memang gue akan coba kasih contoh empati yang cara kita menggunakan empati dan bagaimana sih empati itu bekerja gitu di lingkungan pekerjaan kita. Gitu ya. Jadi gue coba untuk kasih case. Jadi gue akan coba kasih case-nya itu adalah turunnya kepercayaan publik terhadap SPBU milik pemerintah, plat merah. Tenang, ini bukan Pertamina ya ceritanya. Dan ya ini juga adalah masalah yang kebetulan gue juga rasain ya. Dan gue nggak tahu ya kalau kalian ngerasain atau enggak, coba silakan komen di kolom komentar. Tapi gue pakai case ini untuk ngasih tahu bagaimana kita menggunakan empati dan kita taruh empati itu menjadi sebuah framework. Nah, oke, sebelum jadi dari case ini sebenarnya ini adalah premis awal gue yang hipotesa pertama gue. Setelah gue coba untuk melakukan desk research, jadi gue coba untuk mencari-cari, sepertinya terjadi penurunan nih kepercayaan publik terhadap si SPBU milik pemerintah. Dan gue coba untuk melakukan research lebih dalam lagi. Gue coba untuk tanya ke teman-teman gue, kurang lebih sekitar ada 16 orang. Dan dari yang gue dapatkan itu banyak insight-nya, feedback-nya segala macam banyak. Dan gue coba untuk kelompokkan menjadi 5 karena ada yang sama-sama gitu kan. Jadi gue coba untuk sum up menjadi 5 problem. Dan ini 5 problemsnya. Jadi pertama ada kualitas bensin yang buruk. Nah itu sebenarnya banyak tuh kualitas bensin buruk tuh seperti apa tuh, banyak tuh. Ada yang bilang, iya, ada yang ceritain pengalamannya kayak, iya kendaraan gue, mobil atau motor gue rusak gitu setelah berapa kali ngisi segala macam. Terus kayak iya tangki bensin gue karatan, iya belum segala macam, banyak hal lah. Tapi itu semua gue rangkum menjadi kualitas bensinnya buruk. Terus ada juga yang kayak nggak bisa bayar cashless, QRIS, debit, GoPay, segala macam itu nggak bisa bayar pakai itu gitu. Terus petugas kurang ramah gitu ya. Terus ada juga antriannya panjang dan lama, dan WC-nya atau fasilitasnya itu kurang terawat gitu. Nah, dari 5 masalah ini membantu gua untuk berempati kepada 16 orang ini ya. Memang 16 orang ini tidak merepresentasikan publik ya, secara keseluruhan, tapi gue coba untuk memberikan gambaran seperti apa sih berempati itu gitu. Dan selain gue coba tanya ya, banyak bentuknya tuh hanya conversation biasa ya, yang kita mungkin bilangnya secara formal interview gitu ya. Tapi ya gue coba untuk casual talk, dan ini
yang gue dapatin gitu. Nah akhirnya gue coba untuk frame sedikit, kita coba framing sedikit ya, untuk tahu lebih dalam masalah seperti apa. Dan gue akhirnya tiring, gue kasih ada tier 1 dan tier 2 gitu, dari apa namanya ya, tingkat masalahnya lah. Dan akhirnya gue bertanya, gimana kita bisa tackle masalah-masalah itu gitu, gimana caranya, seperti apa ini bisa kita selesaikan gitu. Dan karena gue selalu gimana ya, bertanya, akhirnya gue dapet nih, oke, ya udah kita list aja pertanyaannya, gimana kita bisa bantunya gitu. Dan akhirnya gue coba list berdasarkan tier. Gue dapat nih, ada setiap tier tuh ada 1 ada 2 ya. Ya yang satu cuma yang cashless doang. Kayak kualitas bensin buruk itu kayak gimana kita bisa meyakinkan pelanggan bahwa kualitas bensin kita terjamin dan sesuai standar. Atau gimana kita membangun kepercayaan pelanggan lagi gitu kalau standarisasi kita udah benar. Atau kalau ngomongin tentang apa nih, antrian, gimana kita membuat proses menunggu terasa lebih adil dan teratur dan tidak menyita waktu. Atau gimana kita bisa menghilangkan keraguan pelanggan untuk menggunakan fasilitas di SPBU kita dan lain sebagainya. Di sini gue coba berempati untuk menjadi si plat merah, untuk menjadi si SPBU-nya gitu ya ceritanya. Dan ya ini gue coba untuk menjadi SPBU-nya, gue nggak langsung lompat ke solusinya dari masalah yang ada, karena gue yakin kalau gue langsung lompat ke solusinya banyak solusi-solusi yang nggak bisa gue frame, yang nggak bisa gue tangkap gitu. Dan akhirnya gue coba frame sebelum menjadi solusi gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan apa nih yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu. Dan gue tahu nggak semua pertanyaan bisa gue jawab. Akhirnya gue coba untuk gue coba untuk bagi lagi, gue coba untuk filter lagi, dan akhirnya satu persatu gue dari setiap masalah gue ambil satu pertanyaan. Dan akhirnya gue coba untuk mendapatkan solusi. Dengan cara apa? Dengan cara gue jawab pertanyaannya. Contoh, kayak misalnya kualitas bensinnya buruk. Gimana cara kita bisa membangun kembali kepercayaan pelanggan terhadap kemudian takaran bensin kita? Yaitu gue jawab dengan cara memberikan penanda bahwa bensin udah diuji lab gitu. Itu kan sekarang kayak udah dilakukan tuh ya gitu. Tapi somehow gue masih belum percaya gitu. Terus kayak campaign edukasi masyarakat atau mungkin gandeng third party kayak reviewer otomotif whatever lah ya. Atau enggak itu nggak bisa bayar cashless gitu. Gimana cara kita bisa membuat proses pembayaran terasa mudah dan modern, semodern transaksi di tempat yang lain. Tempat yang lain itu dalam artian SPBU swasta gitu ya, yang lagi di gitu. Nah, gue ya udah solusinya mungkin ada terminal pembayaran terpadu kayak Anjungan, kalau kalian beli McD gitu ya, itu ada itu. Atau enggak ada aplikasi atau fitur Feel and Go di aplikasi mereka yang sangat canggih itu kan, ada fitur Feel and Go. Jadi kalian udah beli, baru habis itu kalian udah beli duluan gitu ya, sebelum kalian datang kayak tinggal scan atau whatever it is, kalian isi cabut gitu kan, tuh akan jauh lebih ini ya, cepat gitu kan. Dan ini solusinya bisa mungkin menyelesaikan masalah yang antrian panjang dan lama juga gitu ya. Dan ya disinilah kita mendapatkan banyak solusi yang mungkin entangle ke problem-problem yang lain gitu. Jadi kayak satu solusi bisa ke solving 2 masalah gitu. Nah yang hal-hal seperti ini yang kita coba untuk jawab gitu. Tapi balik lagi di sini gue coba untuk membuka diri, open mind seluas-luasnya untuk mendapatkan solusi-solusi yang mungkin tidak bisa dieksekusi, tapi ya udah taruh aja dulu gitu kan, biar semua potensial solusinya itu terpetakan gitu. Dan dari semua solusi ini sebenarnya apa yang bisa kita lakuin? Banyak. Kita bisa mungkin eliminate satu-satu gitu, kayak mungkin ini nggak mungkin, iya mungkin nggak gitu. Kita coba untuk prioritasasikan mana yang perlu kita prioritaskan berdasarkan kemampuan kita, effort kita atau apalah gitu ya, dari sisi SPBU-nya ya gitu. Atau mungkin kita kelompokin menjadi strategic plan untuk para divisi-divisi gitu yang ada di setiap SPBU-nya, atau di Pertamina, Niaga gitu kan, atau whatever it is lah. Tapi ini menjadi sebuah challenge baru gitu, dan ini bisa jadi solusi kalau dieksekusinya dengan oke ke setiap timnya gitu.
Nah, tapi balik lagi, kita juga harus cek apakah solusi-solusi ini itu menjawab case-nya atau enggak gitu. Apakah dengan contoh dengan aplikasi fitur Fill and Go itu bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap SPBU milik pemerintah, atau kayak apakah dengan program pahlawan pelayanan kami itu bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap SPBU milik pemerintah gitu. Ya itu kita nggak ada yang tahu pastinya ya, tapi there's a solution, potential solution yang mungkin bisa kita lakukan gitu dengan kita berempati, ya kan? Jadi yang kita lakukan dari tadi itu apa? Kita tuh tanya ke yang punya masalahnya. Kita frame dan define masalahnya tadi, kita produce, coba tanya kembali gitu. Kita udah coba tanya ke yang punya masalahnya, kita juga membuat pertanyaan ke yang nanti akan memberikan solusinya gitu. Terus kita coba idein, anjing ini bahasa gue jelek banget nih, idein banyak solusi dengan menjawab pertanyaan HM, how might we gitu ya. Atau dari pertanyaan-pertanyaan HMW, bagaimana kita bisa, gimana kita bisa. Terus, nah ini yang gue coba bikin agak subtle, yaitu karena tidak kita lakukan di sini. Bikin versi simple dari solusinya, terus kita tes. Jadi sebenarnya yang semua kita lakukan itu adalah research, define, idea, testing, which is itu adalah design thinking. Dan ya, design thinking itu nggak cuma untuk membangun software atau apapun itu ya. Bahkan itu kan sekarang sudah itu memang adalah business framework gitu untuk bisa solving the problem. Tapi kembali gue harus menjelaskan ini karena gue tidak melihat practical ini bahkan di klien-klien yang gue hadapi gitu, stakeholder yang gue coba cek gitu. Ini yang menjadi gap kenapa kita kadang mencari sebuah solusi dari suatu masalah itu tidak pernah atau kadang tidak tepat gitu. Karena kita tidak memiliki empati sebagai parameter sensitif, bukan parameter ya, sebagai dalam tanda kutip alat pembaca yang membuat kita sensitif terhadap masalah gitu. Kadang kita tidak berempati ke customer kita, pelanggan kita, user kita, ya gitu kan. Yang itu yang membuat kita, kalau mungkin di sisi pemerintah atau instansi atau mungkin BUMN gitu ya, plat merah, ya mereka tidak berempati ke publik gitu, ke customernya, atau ya publik lah, masyarakat segala macam. Mereka melihat masyarakat in the whole gitu ya, masyarakat. Padahal masyarakatnya itu bisa kalian chunking gitu, kalian pisah-pisah, kalian demografikin gitu, kalian coba user personain. Oh ternyata ada yang kelompok-kelompok ini ya, dan itu nanti banyak solusinya dan akhirnya banyak kerjaan kalian. Gitu kan, sebenarnya banyak kerjaan kalian tapi nggak ada yang kerja aja, anjing gue juga bingung. Tapi ya whatever, menurut gua ini pentingnya kita harus bisa berempati ya, dan gue yakin in the end semuanya akan jelas terbuka kalau kalian bisa berempati gitu. Dan salah satu frameworknya ya kalian bisa menggunakan design thinking untuk melakukan itu gitu. Tapi ya berempati nggak harus di push dengan sebuah fascinating tools whatever it is ya, tapi kalian bisa coba untuk lakukan itu, latih itu sehari-hari ya, dengan ya hal-hal kecil yang kayak kalian berempati ke orang lain gitu, apa ya, lebih banyak mendengar, lebih banyak untuk bisa menempatkan diri gitu, dan ya relate dengan pengalaman orang lain itu emang susah, tapi tentu itu bisa dilatih. Jadi itu aja, semoga tidak kehilangan konteks di video kali ini. Dan ya coba kalian komen menurut kalian gimana tentang empati. Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian bisa submit portofolio kalian untuk gue review. Gue akan rilis video konten-kontennya untuk report ya, review portofolio anjay. Dan jangan lupa share video ini dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye hipster.